Assalamualaikum. Film Indonesia biasanya ramai pas lebaran, tapi yang bikin geger tahun ini bukan film horor, bukan drama dewasa, tapi film animasi. Yes, animasi. Judulnya Jumbo. Siapa sih nggak tahu, siapa sih nggak kenal sama film Jumbo yang sampai detik ini masih jadi bahan perbincangan orang-orang. Sejak tayang tanggal 31 Maret 2025, film ini udah ditonton lebih dari 8,5 juta orang. Angka yang jujur aja jarang banget dicapai film lokal, apalagi yang bergenre animasi. Pertanyaannya, apa sih yang bikin Jumbo ini bisa sedahsyat itu? Apakah karena ceritanya, produksinya, atau promonya? Atau juga malah karena semua itu diracik dengan pas? Ini bukan review, ini adalah bedah fenomena Jumbo. Bareng kita di channel yang gak cuma nonton film, tapi ngobrolin sampai ke akar-akarnya. Selamat datang di channel Kawan Review. Banyak orang pikir film animasi bisa selesai dalam setahun, padahal Jumbo malah digarap selama 5 tahun. Yup, 5 tahun, dengan melibatkan lebih dari 400 animator dan seniman lokal. Mereka kerja frame by frame, bukan pakai template gerak instan 24 gambar per detik. 90 menit film itu berarti sekitar 129.000 gambar yang digores manual. Kerjanya niat, kerjanya gila, tapi kerja cinta juga. Dan yang bikin salutnya lagi, semua itu dikerjakan oleh seniman Indonesia. Dari gambar, suara, sampai musiknya, semuanya lokal. Boleh koreksi kalau aku salah, tapi itu informasi yang aku dapat. Visual yang keren, tapi yang bikin orang balik nonton tentu ceritanya. Jumbo tuh punya premis sederhana. Don, si anak laki-laki yang sering dibully teman-temannya, tanpa sengaja dia bertemu dengan roh anak perempuan dan dia harus menyelamatkan roh tersebut. Tapi di balik kisah petualangan itu ada tema besar, yaitu ketakutan akan kehilangan, tentang keluarga, tentang keberanian, tentang perpisahan yang manis. Sound familiar? Yes, ini mirip Koko. Tapi Jumbo ngasih rasa yang berbeda. Ya lokal lah. Kita nggak diajak ke Meksiko atau Jepang, tapi kita ke dunia roh yang sangat Indonesia. Bukan dunia roh sih, tapi pertemuan dengan sosok roh yang sempat viral dan dibahas konotasinya negatif sama, ya sebut sajalah beberapa akun di X. Visualnya gimana? Penuh warna tapi nggak norak. Karakternya gimana? Seperti makhluk halus mungkin? Nyeremin? Ya enggak lah, tetap bisa disayang malah. Dan yang penting, anak-anak bisa relate. Orang tua bisa ikutan mikir, dan semuanya bisa nangis bareng. Ada yang memang nggak sampai nangis, tapi hampir rata-rata mewek coy. Tapi jujur aja ya, film bagus aja nggak cukup. Apalagi di bioskop yang bersaing ketat sama film luar. Makanya, V-Cinema, rumah produksi Jumbo ini ngeracik strategi promo yang luar biasa agresif. Buy one get one, buy two get three, undangan gratis untuk ya sekolah, komunitas, atau mungkin instansi, bahkan sosialisasi langsung ke sekolah atau ke tempat tertentu, bahkan bikin lomba. Mereka nggak nunggu penonton datang, mereka jemput bola. Bahkan mereka ngajak berbagai macam komunitas lah, yang dikasih akses gratis atau bahkan murah. Efeknya viral, ramai, dan yang penting penonton jadi merasa terlibat. Untung rugi strategi promo, apakah trik ini berhasil? Pertanyaan kritisnya, apakah strategi ini jitu atau justru memancing kontroversi? Jawabannya, ya dua-duanya. Keuntungannya jelas, awareness naik drastis. Penonton keluarga meluber ke bioskop. Anak-anak dapat pengalaman pertama nonton animasi lokal di layar lebar. Jadi orang tua nggak perlu pusing lagi pengen nonton film apa untuk anak-anaknya. Kerugiannya, margin keuntungan jadi tipis. Banyak yang nyinyir, penontonnya numpang doang karena gratisan. Kesan bahwa angka penonton dimanipulasi oleh promo masif. Tapi gini ya, kalau promo cuma nyuruh orang duduk di kursi bioskop dan mereka tetap keluar dengan wajah puas, itu sih bukan manipulasi, itu justru keberhasilan. Jumbo berhasil memikat, bukan sekedar mengumpulkan angka.
Kalau kita mau adil, yuk bandingkan Jumbo dengan film animasi dari luar. Misalnya kayak Coco dari Pixar. Sama-sama ada hubungannya dengan sosok roh, sama-sama bicara tentang keluarga dan juga kehilangan. Tapi Coco dibuat dengan pasti lebih lah daripada krunya Jumbo. Budgetnya juga jutaan dolar, sedangkan Jumbo kan ya ratusan kreator dan budget yang jauh banget di bawah itu. Kemudian kalau misal dari Malaysia ada Agent Ali lah. Spionase anak-anak, gayanya cepet, 3D, bagus, tapi nggak terlalu menyentuh. So sorry Malaysia, tapi memang ya bagus doang untuk anak-anak. Tapi soal cerita ya masih jauhan Jumbo. Jumbo unggul untuk kedalaman emosi. Artinya apa? Ya Jumbo layak disejajarkan bukan cuma sebagai animasi Indonesia, tapi animasi dunia. Ini bagian yang paling penting. Apakah kesuksesan Jumbo bisa terulang? Jawabannya bisa, kalau semua pihak mau kerja keras. Kita udah punya buktinya, animator kita jago, penonton kita antusias, tinggal dukungan berkelanjutan dari pemerintah. Ya, bolehlah ada dana dan juga kebijakan. Kemudian distributor, slot tayang yang adil. Ya, ini ngomongin slot tayang adil sebenarnya film-film lain merasa tidak adil aja karena semua dibabat habis sama Jumbo dan juga beberapa film lainnya. Kemudian sekolah dan komunitas, yang ini bisa menumbuhkan kebiasaan nonton lokal. Dan tentu rumah produksi yang berani berinvestasi. Jadi jangan cuma bikin animasi kalau ada momen lebaran doang atau mungkin libur panjang anak sekolah. Bangunlah semestanya, bangun karakter ikoniknya, bikin film yang bisa jadi warisan. Jumbo bukan sekedar film, ini bahkan momen kolektif. Di mana orang tua, anak-anak, guru, komunitas, bahkan penonton biasa, ya semua lapisan masyarakat merasakan sesuatu yang kita buat sendiri. Film ini tuh bukti ya, kalau animasi Indonesia nggak cuma hidup, tapi juga bisa menghidupkan harapan. Dan sekarang giliran kita lah untuk jaga semangat itu. Jangan sampai kendor. Dukung animator lokal, dukung cerita kita sendiri. Dan siapa tahu, beberapa tahun ke depan kita nggak cuma punya Jumbo, tapi juga Mega, Giga, sampai jagat animasi Indonesia. Kalau kalian udah nonton Jumbo, ya sekali, dua kali, atau mungkin lagi kepengen banget nih nonton Jumbo tapi belum ada kesempatan, sok atuh ditonton ya. Dan tulis tuh di komentar, menurut kalian, apa yang paling menyentuh dari film ini? Dan buat kalian yang belum nonton, ayo jangan tunggu film luar dulu baru rame. Buktikan kalau kita bisa dukung karya sendiri, tanpa harus mengorbankan kualitas. Sampai jumpa di video berikutnya di Count Review, tempat dimana film lokal nggak cuma ditonton, tapi juga dihormati. Tapi juga kadang dibully. Zain pamit, wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.